Rasulullah SAW bercerita tentang orang terakhir masuk surga. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akhiru man yadkhulul jannah rajulun yamshi marratan wa yakbu marrah." Orang terakhir yang masuk surga itu ketika dia melewati sirat dalam kondisi dia berjalan sesekali dia harus merangkak karena tampak panasnya api neraka. Tasfa'un nar marratan. Ketika dia melewati neraka itu, iltafata ilaiha. Kata Nabi, orang ini noleh melihat neraka jahanam. Apa kata dia? Tabarakalladzi najjani minki. Maha berkah Allah yang telah menyelamatkan aku dari kamu. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Apa kata dia? Allah itu memberikan nikmat kepadaku yang tidak diberikan kepada siapapun dari manusia yang dulu dan yang akan datang lagi. Dia mikir sudah dapat nikmat yang paling besar, padahal dia orang terakhir masuk surga. Faturfa lahu syajar. Setelah melewati neraka jahanam, dia duduk di sana. Nggak tahu dia mau kemana. Dia lihat Allah tumbuhkan sebuah pohon. Karena kita tahu antara neraka jahanam menuju surga itu masih ada area yang cukup luas. Di area tersebut sampai disebut ada qantara bainan nari wal jannah. Ada sebuah jembatan yang letaknya di antara neraka dan surga. Kalau yang namanya sirat itu letaknya di antara padang mahsyar dan menuju ke surga, tapi nggak langsung masuk surga. Dia melewati surga masih ditahan di daerah sana. Karena ada kisos-kisos yang harus diselesaikan. Tahu-tahu kata Nabi SAW, Allah tumbuhkan sebuah pohon. Fayaqulu ay Rabbi adnini min hadhihi syajarah. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon ini agar aku bisa merasakan naungannya, bisa minum dari airnya. Apa kata Allah? Ya ibn Adam, la'alli in a'taitukaha sa'altani ghayraha. Anak Adam, kalau aku kasih itu, kamu jangan minta yang lain. Kata dia, enggak. La ya Rabbi. Wa yu'ahiduhu an la yas'alahu ghairaha. Dia mengatakan, dia bersumpah, enggak, aku enggak akan minta selain ini. Sudah ini permintaan, enggak ada lain. Wa rabbuhu ya'dhuruhu. Ya Allah kasih. Diterima uzurnya orang. Dia melihat sesuatu yang enggak sabar dia untuk sana. Ini diperkenankan untuk jalan ke pohon itu. Dia bernaung di bawah pohon itu, minum dari airnya. Beberapa lama Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah dari tempat dia bernaung. Ini belum masuk surga. Jadi ingat, ketika masuk surga itu Allah cabut dari jantung kita yang namanya sifat iri. Semua orang itu lahir punya sifat iri. Nggak bisa dihilangin, nggak bisa dihilang. Seperti pohon yang punya akar bisa dipotong, tapi nggak bisa dicabut. Ada orang yang sifat irinya itu disiramin terus sampai mengakar dan menjadi besar. Kapan dicabut? Ketika masuk surga. Allah mengatakan, subhanallah, kok jadi lupa sama ayat. La haula wala quwwata illa billah. Baik, nanti kalau ingat anda bacakan. Orang ini nggak tahan melihat itu pohon. Akhirnya dia minta, ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu ya Allah. Aku nggak mau minta yang lain. Padahal dia sudah sumpah. Tapi orang nggak sabar di dunia ini. Sebelum masuk surga nggak akan ada kepuasan. Sampai akhirnya Allah mengatakan kepada dia, in adnaituka
Minha tas'aluni ghairaha. Nanti kalau aku dekatkan kau minta yang lainnya. Enggak ya Allah, enggak, sudah cukup ini. Cukup ini ya Allah. Ya udah, didekatkan sama Allah. Akhirnya dia berbahagia di bawah pohon itu. Karena pohon ini lebih baik dari pohon yang sebelumnya. Tahu-tahu Allah tumbuhkan pohon yang lebih indah di sebelah pintu surga. Dia berusaha untuk sabar, gak minta. Tapi lama kelamaan gak kuat. Ya Allah, dekatkan aku ke sana. Sudah, aku gak mau minta yang lainnya. Allah ngomong lagi, engkau tadi bersumpah gak akan minta lainnya. Iya, tapi gimana? Aku gak tahan, kita gak sabar lihat ini. La taj'alni ashqa khalqik, jangan jadikan aku hambamu yang paling melarat. Ya Allah, dekatkan ya Allah, sudah gak minta lainnya. Janji engkau, kalau aku kasih, engkau gak akan minta yang lain. Akhirnya jemaah dikasih sama Allah. Dia sekarang berada di sebelah pintu surga, belum masuk surga. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia mulai mendengar suara indahnya penghuni surga sedang bercengkrama di dalam sana. Ada suara-suara indah di dalam sana, nggak sabar dia jemaah. Apa kata dia? Ya Rabbi, adkhilnil jannah, masukkan aku ke surga. Kata Allah, kau sudah minta tadi. Kau bersumpah untuk tidak minta lainnya. Iya ya Allah, aku gak sabar. Kata dia, udahlah masukkan aku ke surga ya Allah, kata dia. Akhirnya fayaqulu ya ibna Adam, ayurti, engkau ridha enggak aku kasih ad-dunya wa mislaha ma'a, dunia 2 kali lipat. Bukan rumah yang harga 19,5 triliun, tapi dunia 2 kali lipat. Antum bisa lihat ciptaan Allah. Planet-planet itu berapa jumlahnya? Miliaran. Allah tuh akan kasih kepada orang ini dunia 2 kali lipat. Ya Rabbi, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, apakah engkau mengolok-olok aku sedangkan engkau itu Rabbul Alamin? Artinya dia nggak dalam bayangan mau mendapatkan, ya dapat rumah 20 triliun sudah bahagia banget orang. Ini dikasih dunia 2 kali lipat. Maka dia nggak dalam bayangan dia. Maka dia mengatakan, ya Allah, apa engkau mengolok-olok aku? Mau ngasih itu kepada aku. Fadhahiqa Ibnu Mas'ud. Dhahika Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketawa. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan kepada murid-muridnya ini. Dia lagi nyampaikan hadis Nabi SAW. Ala tas'alunani mimma adhak. Kalian enggak mau bertanya kepada aku, kenapa aku tertawa? Fayaqul, kata dia. Faqalu mimma tadhak, kenapa kau ketawa? Dia mengatakan, dhahika Rasulullah SAW. Nabi ketika menyampaikan hadis ini, beliau tertawa. Lalu beliau mengatakan, kenapa kalian enggak tanya kenapa aku tertawa? Lalu kita bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Min dhihki Rabbil Alamin hina qala atastahzi'u bi wa anta Rabbul Alamin. Dari ketawanya Allah Rabbul Alamin ketika hamba itu mengatakan, apakah engkau memperolok-olok aku ya? Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, sudah, engkau masuk ke surga. Masuk ke surga. Seakan-akan surganya ini penuh. Ya Allah, udah penuh surganya. Masuk ke surga sendiri. Lalu Allah mengatakan kepada orang idaman, engkau silahkan berangan, engkau kepingin apa? Bayangkan antum itu di surga, boleh berangan-angan, minta apa saja. Allah berfirman di banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim tentang penghuni surga itu boleh menginginkan apa saja. Salah satunya Allah mengatakan, lahum ma yasha'un. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki. Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, itu sampai awan datang. Orang-orang lagi ngobrol gitu, awan itu datang. Lalu awan itu bertanya,
Mada tuhibbuna an numtirakum? Kalian kepingin minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Ibu-ibu minta hujan apa? Minta hujan gelam permata apa? Bapak-bapak minta hujan apa? Hujan uang. Itu hatta qala qailuhum amtirina kawa'ib atraba. Kita minta hujan bidadari. Antum bisa bayangkan jamaah, berapa antum harus bayar masuk surga? Kalau antum punya duit 1 miliar cukup untuk masuk surga? Nggak cukup. Untuk beli rumah itu nggak cukup. Antum punya uang 1 triliun cukup untuk beli rumah itu? Nggak cukup. Tapi subhanallah, makanya nggak ada yang masuk surga dengan amalan. Di akhir hadis ini Allah mengingatkan orangnya, apa kamu nggak kepingin kayak gini? Oh ya Allah, aku kepingin kayak gitu ya Allah. Sampai fayuqalu lahu tamanna fayatamanna. Fayuqalu lahu, terakhir Allah mengatakan kepada orang yang terakhir masuk surga. Apa kata Allah? Lakal ladzi tamannait wa ashraftu ad'afid dunya. Bagi engkau semua yang engkau angan-angankan dan 10 kali lipat dunia. Allah